Wali Songo, para penyebar agama Islam di bumi Nusantara selama ini telah mafhum diyakini oleh masyarakat sebagai waliullah. Mereka adalah sosok ulama dan pendakwah yang paripurna, dengan kompetensi keilmuan yang mendalam lagi luas. Mereka tidak hanya seorang yang faqih tapi juga para pengamal tasawuf. Masuknya Islam di Indonesia dengan adanya unsur tasawuf memberikan suasana baru bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam perkembangan zaman, muncul tokoh-tokoh tasawuf yang telah melahirkan ilmu-ilmu tasawuf dan salah satunya adalah Wali Songo. Pada zaman sekarang, tasawuf pun masih terlihat dan menjadi bagian dari peristiwa keagamaan bagi umat muslim. Tasawuf merupakan salah satu aspek esoteris Islam, sebagai perwujudan dari ihsan. Esensi tasawuf sebenarnya telah ada sejak masa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tasawuf sebagai ilmu keislaman adalah hasil kebudayaan Islam sebagaimana ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti fikih dan ilmu tauhid. Kompetensi keilmuan Wali Songo yang tidak hanya terbatas pada tataran fikih, membuat gerakan dakwah yang mereka kembangkan tidak terkesan kaku. Bahkan dengan nalar Ifani sufistik inilah, Wali Songo dapat secara luas membumikan ajaran-ajaran Islam secara arif dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Hal ini tidak terlepas dari model dakwah dan pendidikan mereka yang mampu menyeimbangkan dimensi fikih syariat dan tasawuf. Salah satunya tidak dapat ditinggalkan begitu saja, dan bahkan harus berjalan bersama agar seorang dapat mencapai tingkat hakikat dan makrifatullah. Terkait laku tasawuf, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub, para ulama tasawuf bersepakat mengenai keharusan seorang murid belajar kepada seorang mursyid thariqah. Dengan mengambil bayat thariqah, seorang murid akan mendapatkan bimbingan dari sang mursyid, dengan praktik amaliyah thariqah yang sanadnya dapat dipertanggungjawabkan. Jika kita membaca ulang manuskrip-manuskrip yang disandarkan kepada Wali Songo dan murid-muridnya, seperti kitab Sunan Bonang, Suluk Wujil, Serat Lokajaya dan lain sebagainya, maka kita akan menemukan banyak sekali ajaran-ajaran tasawuf di dalamnya. Manuskrip-manuskrip kitab-kitab tasawuf seperti Al-Hikam Ibnu Athaillah dan kitab Tufatul Mursalah Syekh Al-Burhanpuri yang ditulis dengan aksara bahasa Nusantara juga kian menegaskan bahwa diskursus tasawuf memang secara sosio-historis diajarkan di masyarakat. Bahkan besarnya pengaruh ajaran tasawuf dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, pada akhirnya memunculkan suatu genre kesusastraan Jawa bernama suluk yang kandungannya syarat akan ajaran-ajaran tasawuf. Dalam manuskrip Babat Tanah Jawa versi Derajat, terdapat salah satu fragmen yang meriwayatkan bagaimana Raden Paku Sunan Giri Muda akhirnya mondok di pesantren Ampel Denta, asuhan Sunan Ampel. Dalam kutipan di atas, disebutkan Raden Paku juga mendapatkan ajaran wirid thariqah Naksabandiah. Kutipan ini sebelumnya juga sudah disebutkan dalam buku Atlas Wali Songo karya Kiai Haji Agus Sunyoto, sekalipun tanpa menyertakan informasi rincian halaman yang dikutip. Dilansir dari Jatman Online dalam Babat Tanah Jawa, Sunan Ampel disebut-sebut mengajarkan suluk thariqah Naksabandiah. Penyematan bahwa Sunan Ampel menjadi tokoh pembawa thariqah Naksabandiah ini juga disebutkan dalam kitab Ahla Al-Musamarrah fi Hikayat Al-Auliya Al-Ashrah tulisan Syekh Abul Fadol Senori. Informasi perihal pengajaran thariqah ini menjadi data sejarah tertulis yang penting, karena menegaskan afiliasi thariqah para Wali Songo, minimal melalui jalur Sunan Ampel dan murid-muridnya. Dengan menyebutkan ilmu syariah, thariqah dan hakikat secara berurutan menjadi bukti bahwa para sunan, seperti Sunan Ampel memanglah ulama-ulama yang hasanah keilmuannya tidak perlu diragukan lagi. Tidak heran jika output dari pesantren Ampel Denta tidak kalah luar biasanya, seperti Sunan Giri yang menjadi salah satu suksesor dakwah Dewan Wali Songo sepeninggal Sunan Ampel. Manuskrip yang diperkirakan berasal dari abad 18 Masehi ini tentunya menambah catatan historis mengenai sanad dan jejaring thariqah para Wali Songo, yang umumnya selama ini bersumber dari sejarah lisan yang berkembang dalam suatu komunitas thariqah tertentu ataupun catatan-catatan sanad thariqah yang ada. Penanaman nilai-nilai ajaran Islam melalui keteladanan yang baik uswah hasanah sebelum berucap kata, bukan dengan cara propaganda dan cara yang tidak bijak lainnya, menjadikan dakwah yang diajarkan Wali Songo mendapatkan simpati di hati masyarakat. Ajaran-ajaran semacam ini yang selalu digaungkan di dalam ajaran Islam dan bahkan dianjurkan karena sesuai dengan dalil normatif Al-Quran dan Sunnah. Jika demikian model dakwah yang dikembangkan oleh Wali Songo, maka kita akan menemukan kecocokan model dakwah atau ajaran tasawuf Wali Songo dengan tipologi tasawuf akhlaki yang diserukan oleh Imam Al-Ghazali.